Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'ina wa man bihudahu muktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berusaha meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan cara terus langgeng, konsisten menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita seringkali dikagetkan oleh berita-berita tentang narkoba, tentang nafsa. Nafsa itu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Masyarakat lebih mengenalnya dengan narkoba. Bahkan kita ini di Sultra ini sudah mulai marak. Beberapa hari lalu di Kota Kendari juga ada yang tertangkap. Ada juga yang mengirim ke daerah-daerah, ke kabupaten lain, Konawe dan sekitarnya. Ini tentunya merupakan satu hal yang sangat memprihatinkan kita. Memang saya sempat dulu ketika mungkin bapak-bapak dan saudara sekalian ada yang pernah mendengar di berita, gempuran narkoba ini sepertinya tidak main-main. Beberapa tahun lalu bahkan ada kiriman narkoba, kalau tidak salah di pelabuhan Banten atau Tanjung Priok sana, dekat-dekat sana. Itu kan ada yang mengabarkan sampai lebih dari 1 ton, bayangkan. Dan dimuat, dimasukkan ke dalam tiang-tiang pancang itu. Saya waktu itu cemas, khawatir, sanksi ya, dan bertanya-tanya. Itu kan tertangkap ya, ketemu. Tapi bertanya-tanya, apakah kira-kira sebanyak itu benar-benar dimusnahkan semua? Karena berbicara narkoba ini, saudara-saudaraku, tidak hanya masalah orang penggunanya teler, mabuk, fly, dan sejenisnya.
Tetapi di balik narkoba ini kan ada uang yang jumlahnya pastilah besar kalau jumlah narkobanya besar seperti itu. Dan sekarang ini siapa sih yang tidak ingin uang, kan begitu. Dan kagetlah saya ketika tahun lalu pertanyaan itu, kesangsian yang beberapa tahun lalu itu, mudah-mudahan terjawab sudah, bukan sebagian terjawab, tetapi terjawab sudah. Ada seorang inspektur jenderal yang terlibat narkoba, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak salah Pak Teddy Minahasa namanya. Tertangkap bersama 10 orang lainnya yang sebagian besar adalah anak buahnya. Yang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi aparat keamanan yang terlibat. Kalau aparat keamanan yang terlibat, naudzubillah, habis generasi kita, Pak. Karena seharusnya mereka yang melindungi, tetapi mereka yang berbuat. Kita doakan mudah-mudahan aparat keamanan kita yang masih bertugas sekarang memiliki iman, ya, apalagi kalau yang beragama Islam memiliki iman dan Islam dan tahu betul apa itu hukumnya. Meminum saja sedikit sudah haram, apalagi kalau sampai menjual, membuat orang lain menjadi mabuk, membuat orang lain menjadi rusak. Ini kan jelas berlipat-lipat ganda lagi dosanya. Kita doakan mudah-mudahan aparat keamanan kita yang masih ada ini semuanya benar-benar punya hati, benar-benar punya niat di samping menjaga keamanan negara, keamanan masyarakat, tetapi juga mereka benar-benar mengabdi kepada Allah. Karena kalau sudah bicara Allah, insya Allah kita doakan mereka dalam bertugas merasa dilihat oleh Allah dimanapun mereka berada, sehingga tidak bisa berbuat yang membahayakan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang saya sampaikan tadi ada di dalam surat Al-Maidah 90. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam Majmu' Al-Fatawa menyampaikan bahwa narkoba itu sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Jadi menurut Ibnu Taimiyah ini, kalau yang memabukkan sudah jelas-jelas masuk kategori khamr, itu haram. Walaupun tidak memabukkan, tetapi dia merusak akal, merusak jaringan otak manusia, jaringan otak kita, itu juga haram. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri, ya, di dalam neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya.
Sebagian ahli hadis mengidentikan narkoba itu dengan zat yang merusak diri kita sendiri, meracuni diri kita sendiri. Dan itu naudzubillah min dzalik, kalau sampai meninggal dunia belum bertobat, tidak ada kesempatan bertobat, apalagi matinya karena narkoba, itu kekal abadi di neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain juga Imam Muslim meriwayatkan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap hal yang memabukkan itu adalah khamr. Beliau memperjelas, dan setiap yang memabukkan haram hukumnya. Saya kira kita semua sudah tahu tentang hukum narkoba ini. Meminumnya saja, saya sampaikan tadi, sudah berdosa, apalagi kalau kita sampai berani menjual untuk orang lain menjadi rusak. Itu dosanya lebih banyak lagi. Kepada satu orang sudah berdosa, apalagi kalau menjual itu kepada banyak orang. Berarti kita merusak banyak generasi. Dan tentunya terutama sebagai kepala keluarga atau kita sebagai anggota keluarga, mari kita perkuat ketahanan keluarga ini dari gangguan, dari serangan narkoba ini. Kita waspadai anak-anak kita waspadai diri kita sendiri, karena informasi yang saya dapatkan berbagai cara mereka lakukan. Pokoknya beragam caranya. Kadang-kadang membujuk anak kita dengan pura-pura memberi sesuatu makanan yang enak, sejenis permen, sejenis gula-gula. Anak-anak tidak mengerti. Dan sekali anak-anak itu mencoba, dia akan mencari lagi karena enak rasanya, kecanduan. Belum lagi hal ini juga kadang-kadang bagi kita yang dalam kondisi ekonomi yang susah, kadang mudah tergoda. Ada oknum yang tertangkap juga mengaku karena kebutuhan. Maka marilah kita perkuat kesabaran kita. Jangan putus asa dengan rahmat Allah yang begitu banyak. Jangan tergoda, terprovokasi dengan kalimat yang menyatakan sekarang ini katanya yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tidak. Masih banyak yang halal kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh mencari, bersungguh-sungguh bekerja dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, terlebih bagi para kepala keluarga. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wa hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya dari tulang belulang manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun, di mana di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang perangainya kasar, keras, tetapi la ya'sunallah, meskipun mereka garang begitu modelnya, tetapi mereka patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu taat menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentunya memberikan satu penekanan dalam ilmu bahasa Arab. Ku di situ adalah fi'il amar, perintah, yang hukumnya berarti wajib. Kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka.
Dan ketika kita sudah tahu bahwa narkoba itu akan mengantarkan kita ke dalam neraka, mengantarkan keluarga dan anak-anak kita masuk ke dalam neraka, maka menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari serangan narkoba ini mutlak hukumnya menjadi wajib bagi kita semua. Inilah mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Mari kita bantu aparat pemerintah dalam melenyapkan narkoba ini. Silakan kalau ada yang mendengar, melihat informasi yang mencurigakan, dan kalau itu kuat, tidak apa-apa, dilaporkan. Karena itu sangat membantu. Insya Allah identitas kita akan dijaga oleh aparat keamanan kita. Ya itu tadi, yang penting mudah-mudahan aparat keamanan kita juga sudah aman sekarang. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.